Mas Said. Baik, Mas Said silahkan untuk segera dimulai tanpa berlama-lama lagi. Oke, makasih Mas Julio. Izin nge-share dulu ya. Ini apakah sudah terlihat? Izin mendarat. Sudah, Mas Said. Oke, makasih. Makasih semuanya teman-teman yang udah hadir. Saya tahu kalian mau libur, cuman masih memberikan waktunya buat hadir di webinar kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini nggak sia-sia dan bisa bermanfaat buat kalian nanti. Amin. Oke, seperti yang sudah dilihat di broadcast ataupun poster-posternya, saya ingin menyampaikan temanya, yaitu tentang konsep warna dalam desain web. Oke, sebentar. Sebelum itu, eh, perkenalan dulu dong. Ini dia profil saya. Ya, nama saya Saiful Amusyanto, asal Surabaya, 18 Juni 2005. Ini foto saya waktu saya masih belum potong, jadi sekarang sudah botak, agak kelihatan bedanya dikit lah ya. Terus ini ada Instagram saya Musyanto. Boleh teman-teman di follow. Kebetulan followernya sekarang eh, dikit lagi 400, jadi kalau di follow dikit ntar bisa, setelah acara ini bisa lah ya 400. Terus quote saya, jadi gini Wir. Ya, itu aja sih. Langsung lanjut materi atau gimana ya? Lanjut materi aja ya. Konsep warna dalam desain web. Konsep warna. Sebelumnya itu, why color is important. Kenapa warna itu penting dalam desain web, dalam website yang kita buat. Ini ada beberapa alasan yang buat warna itu penting. Yang pertama, pengaruh emosional. Warna itu dapat memicu respons emosional pada pada user yang menggunakan website kita. Nggak, tidak hanya website saja, bisa aplikasi, bisa apapun yang kita tampilkan, warna pasti akan mempengaruhi emosional eh, para pengguna kita. Contohnya misalnya warna merah itu bisa menginduksi perasaan semangat, gairah atau gembira, sedangkan kalau warna biru itu bisa kayak kalem, cool atau profesional ataupun aman seperti itu dan lain-lainnya. Oleh karena itu, memilih warna itu eh, perlu alasan yang tepat untuk memilih warna agar tidak salah dalam mengendalikan mood user yang melihatnya. Kemudian nomor dua yaitu branding. Branding ini eh, kalau dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya branding. Dan salah satu bentuk brandingnya adalah dengan menampilkan warna secara terus-menerus. Contohnya seperti Tokopedia dengan warna hijaunya, Shopee dengan warna oranye, eh, terus apa lagi? Kalau partai-partai itu paling sudah tahu lah ya. Warna merah, warna biru, warna oranye lah banyak. Lanjut, orientasi pengguna. Yaitu warna itu dapat digunakan untuk menyoroti elemen yang penting dalam desain. Contohnya seperti kayak warna merah untuk tombol button buy now atau order now, atau mungkin sign in, sign out, atau mungkin juga alert alert peringatan itu, ya itu termasuk dalam orientasi untuk penggunanya. Kemudian yang nomor empat yaitu keterbacaan dan aksesibilitas. Contohnya seperti yang saya gunakan saat ini. Wait. Nah, keterbacaan aksesibilitas. Di dalam website Canva ini, kita tahu kalau bagian atas ini cuma untuk navigation. Kemudian di bagian sini adalah untuk desain-desainnya. Dan di bagian sini adalah displaynya. Nah, itu termasuk bagian dari kemudahan dalam keterbacaan dan aksesibilitas agar mudah dibaca. Kebalik, salah. Sorry, sorry. Jadi untuk yang keterbacaan dan aksesibilitas itu contohnya seperti ini, misalnya kayak kalau misal backgroundnya warna putih, tulisannya warna hitam. Nah, itu kan agar bisa dibaca, agar tulisannya terlihat. Nah, kalau tadi itu yang saya sampaikan itu masuk dalam navigasi. Jadi bisa terlihat ada navbarnya, ada displaynya, ada desain desain barnya.
Itu semua kemudian dalam navigasinya. Terus yaitu untuk keenam membingkai konten, ya untuk menghias konten yang kita buat. Kemudian ada perbedaan dan identifikasi sama seperti yang tadi itu, orientasi pengguna kurang lebih mirip lah. Dalam desain yang kompleks, orang dapat digunakan untuk membedakan elemen-elemen yang berbeda. Contoh misalnya kalau di e-commerce itu ada segmen barang dengan genre ini, barang elektronik, barang apa, itu kan kadang beberapa itu ada yang dibedakan dengan beda warna. Kemudian nomor 8, yaitu pembeda dari kompetitor. Contohnya kalau di e-commerce, kita tahu pasti ada yang namanya Tokopedia, kalau nggak Shopee, kalau nggak apa lagi, Bukalapak. Nah, ini kan sama-sama e-commerce semua nih, tapi mereka semua punya keunikan sendiri dengan warnanya. Yang Tokopedia warna hijau, Shopee warna oranye, dan Bukalapak tadi warna merah. Nah, itu adalah salah satu contoh contoh branding mereka, meskipun mereka dalam eh, niche yang sama, niche bisnis yang sama, yaitu e-commerce. Lanjut, psychology of color. Deskripsi psikologi atau eh, kesan yang kita dapat saat melihat warna tersebut. Aslinya ada banyak banget, karena warna itu jumlahnya banyak banget dan saya nggak akan nyebutin semua di sini. Cuman beberapa aja. Yang pertama, merah. Merah itu seringkali dikaitkan dengan gairah, cinta, kegembiraan, semangat. Itu warna yang memikat perhatian lah untuk mengkomunikasikan perasaan intensitas. Kegunaannya biasanya untuk menyoroti elemen yang penting, seperti tombol beli sekarang, tombol sign in, tombol sign out, tombol logout, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya nih. Salah satu brand yang menggunakan warna merah sebagai warna brandnya, yaitu Pepsodent. Jadi hampir seluruhnya warna merah, dan di sini kelihatan nih bagian sign up diwarnain merah sendiri di antara putih-putih yang di sini untuk mendapatkan eye catching dari para penggunanya agar bisa melihat tombol tersebut, sehingga para pengguna itu tertarik, pokoknya sadar akan tombol tersebut dan bisa ada kemungkinan untuk mengklik tombol tersebut. Seperti itu. Lanjut, warna biru dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan, kebijaksanaan, dan stabilitas. Biasanya ada keamanan juga, saya tambahkan. Adalah warna yang menenangkan. Iya, benar. Biru dapat digunakan untuk desain yang menekankan kepercayaan dan keandalan. Contohnya itu kayak misal, oh ini ada sebelahnya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau ada yang tahu Mengantar itu salah satu platform yang membantu bisnis. Jadi kalau kita punya bisnis yang udah cukup gede dan kita biasanya itu mulai ngirim-ngirim barang, itu biasanya kan pakai ekspedisi. Nah, nggak mungkin kan ngirimnya itu cuman pakai ekspedisi, misalnya JNE doang. Kadang itu pakai JNE, pakai Shopee Express, pakai apa yang lain-lain. Nah, Mengantar ini untuk membantu mengoperasikan seluruh ekspedisi tersebut dalam satu waktu. Nah, jadi mereka menggunakan brand warna biru itu untuk menggambarkan keahlian mereka agar para user itu percaya dan mengandalkan si Mengantar ini untuk mengurus bisnis mereka, seperti itu. Lanjut, warna hijau. Kalau hijau adalah simbol alam, kesehatan, pertumbuhan, dan harmoni. Ini menciptakan perasaan kesegaran. Penggunaannya biasanya untuk bisnis yang fokus lingkungan, kesehatan, pertumbuhan. Kadang juga ini tuh dipakai buat yang berhubungan dengan keuangan. Contoh kayak bibit tuh, bibit. Ada yang tahu nggak bibit? Nah, ini. Ini kan mereka kan meskipun desainnya itu kebanyakan putih, namun brand color mereka itu warna hijau. Tetap warna hijau. Yang mereka tampilkan itu kebanyakan warna hijau dalam iklan mereka, dalam website mereka, seperti itu. Oke, habis hijau, lanjut apa? Kuning dikaitkan dengan keceriaan, kebahagiaan, kehangatan, dan kreativitas. Ini warna yang penuh semangat. Kuning juga dalam desain yang menyampaikan pesan positif seperti di desain logo atau iklan yang menarik perhatian. Contohnya
Oh iya, kayak Maybank. Tadi mana? Oh ini. Nah, kuning kan? Kuning banget. Ini mereka menggunakan eh, warna kuning untuk menggambarkan tadi keceriaan, kebahagiaan, kehangatan, dan kreativitas itu. Agar terlihat positif lah. Seperti ini. Lanjut aja langsung warna orange. Menggambarkan kegembiraan, persahabatan, ya skip lah. Langsung untuk menciptakan nuansa yang ramah seperti situs web komunitas atau desain produk yang ingin menarik perhatian. Contoh yang menggunakan warna orange itu Shopee ya. Shopee mungkin mereka ingin menggambarkan keceriaan, kehangatan, nggak ada persahabatan, kegembiraan dengan adanya banyaknya promo-promo apalah, gratis ongkir, diskon, flash sale, eh ya itulah, dengan itu semua mungkin kita kan jadi bahagia dengan banyaknya diskon, jadi bisa beli murah, bisa gratis ongkir. Nah, itu menggambarkan kehangatan itu, menggambarkan kegembiraan. Kita kan gembira kalau ada diskon kayak gitu. Bisa. Ya, lanjut. Putih. Putih sering dikaitkan dengan kebersihan, kesucian, dan kesederhanaan. Penggunaannya untuk menunjukkan kebersihan situs, kebersihan seperti situs web medis atau desain yang menekankan kesederhanaan. Kebanyakan sekarang eh, web-web desain sekarang itu banyak menggunakan apa namanya, backgroundnya itu warna putih. Seperti contohnya mana sih? Ya ini kan kebanyakan putih. Ini juga putih. Jadi untuk menggambarkan ini juga putih, kesederhanaan mereka dalam website tersebut, agar tidak berat lah saat dilihat. Kalau misal full warna hijau, full warna biru, itu kan kadang agak berat buat ngelihatnya karena terang banget warnanya itu. Kemudian lanjut warna hitam, yaitu dikaitkan biasanya dengan kekuasaan, ketegasan, eksklusivitas, dan menciptakan kesan elegan. Biasanya digunakan untuk produk yang mewah-mewah, eksklusif, atau barang bermerek gitu lah. Happy gue, happy gue. Ini tolong bisa di-mute dulu. Mati. Seperti Ya, lanjut. eh Lanjut, how to find the right color. Tadi masih di sini ya? Ya, contohnya, salah satu contohnya untuk warna hitam, yaitu desainnya iPhone. Mereka menggunakan warna hitam sebagai base colornya mereka untuk menampilkan kemewahan dari brand tersebut. Lanjut. How to find the right color, bagaimana cara kita menemukan warna yang tepat. Jadi untuk menemukan warna yang tepat untuk website kita menggunakan namanya use 60-30-10 rules, yaitu 60% dominant colornya atau warna brand kita, kemudian 30% secondary color, dan 10% tertiary color. Nah, untuk menentukan ini semua itu, yang pertama-tama kita harus menentukan dominant color kita. Untuk menentukan dominant color, maka kita harus mengaitkannya dengan psychology of color tadi. Ya, ada kalau hitam keeleganan tadi, putih dengan kesederhanaannya, orange dengan kehangatannya, apa dan seterusnya. Kemudian setelah tadi kalau sudah misal menemukan dominant colornya, maka selanjutnya kita cari secondary and tertiary color. Yaitu, sebentar, ini contohnya dulu ya. Kalau dari website ini, seperti yang kita lihat, dominant colornya adalah yang warna hitam. Yang mendominasi di sini semuanya warna hitam. Kemudian yang secondary colornya itu warna putih. Kedua yang paling banyak, ini putih, ini putih, ini putih, ini putih, dan ketiganya baru hijau. Ini kita nggak harus selalu nurut 60-30-10 dalam satu web. Pokoknya harus porsinya 60-30-10, itu nggak harus kayak gitu. Karena kita bisa
ya dengan kreativitas kita seenaknya lah, tergantung kreativitas kalian sebagusnya gimana kayak itu. Nah, untuk menentukan secondary and tertiary color, kita bisa menggunakan yang namanya color schemes. Ada triadic, complementary, analogous, monochromatic. Ini sebenarnya ya contohnya kalau dari triadic itu dari 3 warna yang saling berseberangan, kalau komplementari 2 warna yang saling berseberangan, kalau analogus itu yang berjajar 3 warna yang berjajar. Nah, kalau monokromatik itu yang bergradasi dari 1 warna. Contohnya, kalian bisa coba buka yang namanya ini Wetry School Colors Monochromatic. Aku copyin deh linknya sebentar. Atau satunya lagi adalah Adobe Color. Nah, 2 website itu bisa kalian gunakan untuk menentukan warna kedua ataupun ketiga. Contohnya seperti ini kalau di kalau di Wetry School ini ada monochromatic, analogous, complementary, triadic. Nah, di sini semuanya bisa kita coba dengan milih ini kayak gini. Nanti di bawahnya bakal muncul warna-warna sesuai dengan color palette-nya ini. Muncul color palette sesuai dengan color schemes yang kita pilih. Kalau tadi monokromatik kan gradasi, maka ini semakin gelap. Analogous, yang 3 warna yang berjejeran. Nah, itu bisa kalian pilih semua sepreferensi kalian. Ini bisa kalian lihat-lihat coba di sini digeser-geser mana yang cocok, mana yang bagus. Itu untuk sebagai sumber referensi kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan yang namanya ini color Adobe color. Alah, coloradobe.com create color wheel. Ya itulah. Klik aja. Nah, untuk nyari di sini maka dari eh, dominan color yang sudah kita pilih tadi, misalnya saya tadi milih apa ya? Coba bikin baru deh. Misal di sini kita milih warna baru apa ya? Agak kuning, agak oranye gini. Hmm, oke. Ini jadi color base saya. Jadi warna yang paling dominan ini aku copy. Terus nanti di sini di color wheel-nya, color scheme tinggal kita pastiin enter. Maka nanti akan muncul color palette yang lain. Nah, ini kita bisa jadikan referensinya, bisa langsung kita copy untuk jadikan warna secondary ataupun tertiary. Nah, di sini aku udah bikin color palette. Contohnya kayak gini. Ini ada warna biru, ada warna ini. Ini kalau nggak salah dari monochrome, kalau ini dari triadic, kalau yang ini aku lupa. Nah, untuk mengaplikasikannya, aku langsung coba aja ya. Di website yang sudah aku bikin, yaitu ini. Nah, ini aku sudah bikin. Kalau dari sini bisa kita lihat kalau warna dominannya adalah merah yang ini, kemudian secondary-nya yang ini 30%-nya, kemudian 10%-nya yang warna putih ini. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita ganti menjadi salah satu warna dari color palette yang sudah kita bikin. Misalnya contohnya ini. Ini menjadi base color-nya. Kita copy. Kemudian, oh iya, sebentar. Ini karena share-nya Chrome jadi nggak bisa. Tak tutup dulu. Kita ganti jadi screen. Oh ya. Nah, di sini warna base color-nya kita ganti jadi yang tadi. Set.
Nah, jadi dominan colornya adalah warna ini. Kemudian kita masukin warna secondary color. Kita copy, masukin lagi secondary color. Sep, kok putih? Oh, ada ini ya. Oke, Ctrl S. Nah, secondary colornya kayak gini. Sedangkan tertiary color aku pakai warna putih ini. Atau bisa diganti warna hitam. Black. Udah jadi. Set, set, set. Kita ganti lagi coba warna, misalnya warna, tadi kan merah. Kita ganti coba warna ini. Untuk base-nya aku pakai yang lebih gelap ini. Jadi ini tinggal di copy. Oh ya, copy. Masukin sini jadi base color. Nah, ini aja udah bagus ya. Kurang lah. Tambahin lagi. Ganti yang ini. Hmm, nah, jadi kayak gini. Bagus kan? Oke, jadi itu tadi caranya bagaimana kita memilih warna dengan rules 60, 30, and 10. Nggak tahu lah bahasanya gimana. Pokoknya 60, 30, 10 untuk dominant color, secondary, and tertiary color. Dan sepertinya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, jadi gini biar lu paham warna lu aman. Udah gitu aja. eh Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, tidak ada. Cukup. Terima kasih sepertinya Mas Julio. Apakah ada pertanyaan? Itu ada yang angkat tangan, Kak. Nah, Oh, ada. sama Silakan. Nasma Salsabila. Silahkan. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya izin bertanya. Jadi, mengapa dalam pemilihan aspek warna itu sangat penting dalam pembuatan desain web? Jadi, seperti itu, Kak. Oh ya, mengapa pemilihan warna itu sangat penting? Jadi mungkin seperti yang tadi di awal-awal jelasin ya, ada 8 alasan tadi ya. Mana ini? Nah, jadi kalau misal kita kerja sebagai web designer, bekerja dengan suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya branding. Untuk branding itu pasti mereka pasti memilih suatu warna sebagai identitas mereka untuk menggambarkan perusahaan mereka. Seperti contohnya tadi kalau Pepsodent menggunakan warna merah ataupun Tokopedia menggunakan warna hijau, itu salah satunya untuk sebagai fungsinya adalah branding dari perusahaan mereka sebagai identitas. Jadi kalau ditanya Pepsodent apa, ingatnya pasti warna merah. Tokopedia apa, ingatnya pasti warna hijau. Nah, untuk dalam desain web ini eh man, apa kita harus memilih warna dengan tepat itu agar seperti yang tadi disampaikan di sini ada pengaruh emosionalnya. Yang pertama, sebagai pengguna eh, pasti mereka memiliki saat membaca website itu dengan warna yang berbeda-beda akan menghasilkan mood yang berbeda-beda. Misal kalau ada website dengan warna yang jelek, kayak misalnya kayak ini, kita ganti deh. Ini warnanya misal aku ganti warna primary colornya apa ya? Abu-abu. Abu-abu gimana? Arang aja deh. 6 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2, 3, 4, 5, 6.
Enggak ada. Kita ganti apa ya? Misal, nah kita ganti dengan warna oranye ini. Nah, maka yang terjadi kayak gini, tidak cocok. Dah. Dan kalau sudah nggak cocok gini, ini kan pasti jelek warnanya. Pengguna itu user bakal ngelihatnya kok jelek. Jadi ada jadi misal nggak percaya gitu dengan brand tersebut karena desainnya aja udah jelek. Nanti hasil dari produknya itu gimana? Misalnya gitu. Jadi kalau sudah melihat ada website dengan desain yang jelek kayak gini itu bikin mood para penggunanya atau user atau yang ngelihat itu jadi jelek dan bisa jadi website ini atau perusahaan tersebut malah justru diremehkan karena nggak bagus tadi websitenya gitu. Dan di sini masih ada banyak tadi 8 alasan tadi mengapa pemilihan warna itu penting. Ya untuk menghias juga, untuk perbedaan identifikasi, untuk navigasi tadi. Sudah itu banyak sih. Apa sudah terjawab, Mbak Salsabila? Ada Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Oke, ya, makasih. Apakah ada lagi, teman-teman? ada yang meraihkan itu Pak atas nama Abian Arif. Silakan Abian Arif. Oke, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya, eh, Kak, di web kan pasti ada banyak sekali elemen. Apakah elemen-elemen yang banyak itu harus terpaut dengan perpaduan warna yang tadi dijelaskan atau bagaimana? Terus bagaimana cara kita menentukan warna untuk setiap elemennya? Apakah dari tingkat brightness-nya, dari gelap ke terang atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi? Siapa tadi? Abian. Kak Bian ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk dalam satu web kan pasti banyak elemen, ya benar. Dan untuk menentukan warna-warna tersebut, memang kita harus serasi dengan agar saat user melihat itu nyaman gitu kan. Nah, untuk itu contohnya gini deh. Di Canva ini kita lihat di Canva aja. Kalau Canva kan brandnya pasti kalau kita masuk home-nya itu kan warnanya biru. Nah, untuk di dalam Canva itu kan banyak elemen-elemen juga. Untuk agar menyelaraskan dengan warna biru tersebut karena brandnya biru, mereka menggunakan ada warnanya putih, ada warnanya hitam. Nah, selain eh, intinya untuk memilih warna-warna tersebut, kita harus memilih dengan yang masih satu tema dengan warna tersebut. Misal dominan colornya tadi warna ungu, kayak yang ini deh sebelumnya. Nah, ini kan ada elemennya misal warna dominan colornya ungu ini. Kemudian ada elemennya ini yang 30% ini saya gunakan warna sekundernya juga masih ungu, masih masih masuk dalam warna dominan colornya tadi. Kalau misal tidak mau menggunakan warna ungu, kita bisa menggunakan mencari warna referensi lainnya itu dari website-website yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan color scheme ini. Ini kita bisa mendapatkan referensi warna yang masih cocok dengan warna dominan colornya kita. Maka untuk mencari color color apa warna-warna yang masih serasi dengan warna dominan color kita gunakan color sim ini. Misal seperti tadi, kalau mau misal warnanya hijau, hijau ini deh. Hijau ini mau cari warna yang masih serasi dengan hijau tadi, kita gunakan ini. Nah, maka muncul warna-warna lain. Hijau ini ternyata masih serasi dengan warna coklat ini atau masih dengan hijau yang ini. Dan kalaupun masih kurang puas, kita bisa coba di sini ada banyak sekali color scheme-nya. Jadi kita bisa coba semuanya dan cari warna yang tepat, warna yang serasi sesuai preferensi kita, sesuai kesukaan kita.
Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mas Abian? Ya sudah Kak. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika ada yang bertanya, bisa raise hand dan langsung nyalakan mic, atau juga bisa dengan menggunakan fitur kolom chat dengan menyebutkan nama dan izin bertanya dan sebutkan pertanyaannya. Gitu. Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukup sampai di sini saja ya. Eh, di TED Talk series 6 pada hari ini. Oke, sebelum itu teman-teman diharapkan untuk bisa menyalakan kamera ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Harap teman-teman untuk bisa menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Ya, teman-teman. Oh iya, sebelum itu yang belum presensi bisa segera presensi ya, teman-teman. Sebelum meninggalkan apa ini? Meninggalkan room sebentar lagi. Oke. Sebelum itu saya izin dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di TED Talk pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya tutup di TED Talk pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak, terima kasih. Sama-sama.